Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa yang budiman dimanapun berada, marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang berupa rahmat dan nikmat kesehatan dan kesempatan, umur usia kita masih diperpanjangkan oleh Allah. Diberikan rahmat dan nikmat kekuatan lahir dan batin. Nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangsungkan aktivitas kita, pekerjaan kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia dan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Mudah-mudahan dengan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat mengarahkan, dapat menuju kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dan senantiasa dicurahkan kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang, telah berusaha dan berupaya mengembankan risalah untuk keselamatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja kesejahteraan, keberkahan, dan keselamatan selalu bersamanya
Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menempatkan dan meletakkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang terpuji dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang budiman dimanapun berada, sekarang adalah tanggal 28 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 ya, bertepatan dengan tanggal 28 bulan Februari tahun 2025. Mohon maaf, maksud kami sekarang kita berada pada tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 2025 Masehi. Artinya tinggal menghitung hari atau waktu ataupun jam 1 hari ke depan, kita sudah masuk ke dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, maghfirah, bulan pembakaran dosa dan pembebasan umat Islam, orang-orang yang beriman dari api neraka. Maka dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan ilmu kami, karena kami masih dalam keadaan belajar, menyampaikan syarah atau ceramah agama dengan judul menentukan atau menetapkan awal Ramadan. Baik pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan ini merupakan bulannya umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sebuah hadis kami baca bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka bulan Rajab itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang disanjungkan. Maka dalam bulan-bulan haram tersebut sangat dilarang. Tidak diperbolehkan kita menganiaya diri sendiri ataupun menganiayai orang lain. Disunahkan kita memperbanyakkan amal-amalan ibadah kita kepada Allah, menjalinkan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Disunahkan bagi kita berzikir dan berdoa. Disunahkan bagi kita untuk bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian bulan Sya'ban disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai bulan Rasulullah, karena bulan Sya'ban tersebut hampir seluruh hari
yang terdapat padanya dipuasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah menganjurkan kita untuk berpuasa Senin Khamis. Nabi Muhammad sudah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa nisfu Sa'ban pada tanggal 13, 14, 15 atau 14, 13, 16 atau setidaknya pada tanggal yang ke-15. Bahkan Nabi Muhammad sudah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa sunnah Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Nah, terkhusus dalam bulan Sya'ban ini, Nabi Muhammad bukan sekedar berpuasa Senin Khamis, bukan sekedar berpuasa nisfu Sa'ban, akan tetapi hampir seluruh bilangan hari yang terdapat dalam bulan Sya'ban tersebut dipuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu sahabat heran, tercengang kepada Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, belum pernah kami melihat engkau berpuasa hampir sebulan penuh selain engkau berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan. Pada hari atau bulan ini ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, ini adalah bulan Sya'ban. Hari ini adalah bulan Sya'ban, di mana bulan ini kebanyakan sering dilupakan oleh umat manusia, terletak pada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan." Nah, kemudian Nabi Muhammad terus menyampaikan dalam sabdanya, bulan Sya'ban, bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, bahwa di dalam bulan Sya'ban ini dilaporkan kepada Allah amal manusia, ibadah manusia dalam 1 tahun dilaporkan oleh Allah, dilaporkan kepada Allah. Saya berpuasa pada bulan ini, saya ingin ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memperbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban tersebut ya, untuk melatih diri, month of training, sebagai bulan latihan untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk mempersiapkan diri melaksanakan puasa yang diwajibkan Allah pada bulan Ramadan. Pemirsa yang budiman yang kami muliakan. Nah, bagaimana teknis atau cara menurut syariat untuk penentuan kapan masuknya bulan Ramadan tersebut? Kapan kita mulai berpuasa? Apa tanda-tandanya, langkah-langkahnya, mekanisme yang bisa kita pakai untuk menentukan awal bulan Ramadan tersebut, ataupun awal-awal bulan-bulan yang terdapat di dalam hitungan tahun Hijriah tersebut? Maka Nabi menunjukkan caranya. Ulama kita mengemukakan caranya. Pertama, yaitu dengan Ruqyatul Hilal. Ruqyatul Hilal di masa Nabi Muhammad SAW ini disunnatkan, ini dianjurkan, bahkan wajib hukumnya untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Nah, pertama dengan Ruqyatul Hilal. Apa itu Ruqyatul Hilal? Yaitu dengan melakukan usaha dan upaya semaksimal mungkin
untuk melihat terbitnya bulan sabit, terbitnya hilal, kelihatan tampak oleh kita bulan sabit tersebut, jelas wujudul hilalnya. Nah, inilah yang berdasarkan sunnah. Inilah yang berdasarkan praktik ataupun perbuatan daripada Nabi Muhammad beserta dengan sahabatnya. Ini yang pertama. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, berpuasalah kamu apabila sudah melihatnya. Berbukalah kamu atau berhari raya atau beridul fitrilah kamu apabila sudah melihatnya. Nya itu adalah hilal. Nya itu dipahami dengan bulan sabit. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin yauma. Jika mendung, jika tertutup awan, jika bulan hilal, bulan sabit tersebut tidak terlihat, fa akmilu iddata sya'ban salasin yauma. Maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Nah, inilah hadis sunnah inilah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai dasar, sebagai nas, sebagai pedoman untuk melaksanakan sidang isbat setelah melakukan ru'yatul hilal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Maka Menteri Agama tersebut tidak menyia-nyiakan program yang sudah ditetapkan. Tidaklah menyia-nyiakan atau menyepelekan. Artinya bersungguh-sungguh bagaimana kita mengedepankan sunnah Rasulullah tersebut dalam rangka menentukan awal masuknya Ramadan tersebut. Pemirsa yang budiman yang kami hormati, inilah cara yang pertama, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat atau mengetahui terbitnya bulan sabit. Maka dalam hadis ini sudah jelas sekali bagaimana cara yang harus dipakai. Ya, bagaimana cara yang harus dipakai. Ya. Nah, sidang isbat tersebut, kemudian ru'yatul hilal tersebut, ini dilaksanakan pada hari yang ke-29 daripada bulan Sya'ban. Berpuasalah kamu apabila melihat bulan, apabila kamu sudah melihat hilal, apabila kamu sudah melihat bulan sabit sudah terbit. Dan berbukalah kamu atau berhari raya, beridul fitrilah kamu pada 1 Syawal apabila sudah melihat bulan sabit, hilal. Jika bulan tidak kelihatan, bulan tidak kelihatan, mendung ataupun tertutup awan, sudah jelas perintahnya oleh Rasulullah, genapkan bilangan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Makanya nanti hari Jumat ini tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah ini
bertepatan dengan tanggal 28 Februari hari Jumat ya, tahun 2025 Masehi ini sudah dijadwalkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan sidang isbat penetapan awal Ramadan ya, yang didahului dengan Rukyatul Hilal. Nah, kalau sekiranya hilal tidak kelihatan dengan usaha Rukyatul Hilal tersebut, begitu juga pengalaman-pengalaman tahun sesudahnya tidak kelihatan, hadis ini jadi acuan dasar genapkan bilangan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Artinya 1 hari ke depan, hari esoknya itu masih dihitung bulan Sya'ban, hari yang ke-30. Nah, ini cara yang pertama, Rukyatul Hilal. Harus kita hormati, harus kita hargai. Jangan ada di antara kita, ya, apapun bentuk ormas atau organisasi masyarakat Islam, jangan ada berupa bentuk ya pelemahan atau dianggap remeh, disepelekan. Ya, kadang-kadang kita kan pernah mendengar ocehan daripada sebagian masyarakat mengatakan, ya, apa yang mesti terlontar dari mulutnya itu, terkadang-kadang dia bilang, Pak, pakai sidang isbat, pakai Rukyatul Hilal, betul, menghabiskan anggaran begini dan begitu. Kan itu yang disampaikan. Nah, hal yang seperti itu tidak dibenarkan dilakukan menurut ya syariat ataupun perundang-undangan ataupun tata cara ya, ataupun dalam sikap harga menghargai atau di dalam kehidupan bertoleransi ataupun yang lebih terkenal disebut dengan moderasi beragama, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, kita saling memuliakan ya. Jangan kita sampai menyalahkan. Pemirsa yang budiman dimanapun berada. Yang kedua, cara menentukan awal Ramadan, cara menentukan masuknya bulan Ramadan itu yang kedua dengan cara hisab. Apa itu hisab? Hisab itu berasal dari kata hasaba, yuhasibu. Apa itu? Perhitungan. Dengan cara perhitungan atau perkiraan yang valid dan akurat, yang hukumnya qat'i. Ya. Apakah menentukan awal masuknya bulan Hijriyah, atau terkhusus awal Ramadan tersebut, atau terkhusus Idul Fitri 1 Syawal tersebut ya, di kalangan umat Islam ya. Salah tidak? Apakah benar? Benar. Karena ini mempunyai dasar nas, dalil Quran ya, seperti apa yang disampaikan oleh firman Allah dalam surat Yunus ayat 5, dan begitu juga dalam surat-surat yang lain dalam Al-Quran, seperti di surat Bani Israel atau Al-Isra tersebut ya, disampaikan. Nah, mana firman Allah dalam surat Yunus tersebut? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala syamsa dia'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari ya, bersinar, bulan bercahaya ya, yang telah menetapkan manazilah, tempat perjalanan peredaran matahari dan bulan tersebut, lita'lamuna adada sinina wal hisab, untuk menentukan perhitungan waktu, untuk menentukan bilangan tahun. Nah, jadi ayat ini cukup jelas. Nah, kenapa di masa Rasulullah dahulu hisab tersebut tidak dipakai? Jawabannya, karena pada masa Rasulullah SAW
ilmu pengetahuan tentang perkiraan, hitungan atau hisab tersebut ya belum maju atau belum berkembang. Makanya semata-mata digunakan penentuan awal Ramadan tersebut dengan ruqyatul hilal secara langsung oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat pun ya, walaupun tidak Rasulullah melihat hilal secara langsung, baik sahabat satu atau dua atau lebih melihat bulan tersebut, atau ada seseorang yang sudah menyaksikan hilal sudah muncul, bulan sabit sudah terbit, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi ya, maka awal Ramadan tersebut, maka Rasulullah akan berpuasa Ramadan pada hari setelahnya. Baik pemirsa ya, yang budiman yang kami muliakan, inilah dua cara untuk penentuan ya, masuknya Ramadan atau penentuan masuknya awal bulan ya, di dalam hitungan tahun Hijriah ya, berdasarkan ya bulan, berdasarkan tahun Qamariyah. Nah, dalam ilmu hisab tersebut atau ilmu falak astronomi tersebut ada dua cara perhitungannya. Perhitungan bulan atau tahun dalam Islam tersebut yang kita kenal. Pertama disebut dengan cara sistem ya, tahun Qamariyah, dan yang kedua disebut dengan sistem ya, tahun Syamsiah. Tahun perhitungan Qamariyah berdasarkan hitungan bulan. Tahun Syamsiah perhitungannya berdasarkan perjalanan matahari. Nah, kalau kita melihat ya, dua bentuk ini mempunyai hakikat yang sama. Nah, pemirsa dimanapun berada ya, kita dapat menyimpulkan, memahami ya, bahwa untuk menentu masuknya Ramadan tersebut, awal Ramadan tersebut, ia akan menentukan kapan mula awalnya ya. Pertama sekali kita akan melaksanakan puasa, tentunya dengan dua cara ini yang dipakai. Oh, apakah kiranya Kementerian Agama melangsungkan sidang isbat dengan ruqyatul hasil, ruqyatul hilal tersebut? Kementerian Agama tidak mempunyai hisab? Bukan seperti itu. Kalau itu pendapat kita, salah. Kementerian Agama tetap mempunyai perhitungan hisab untuk menentukan awal Ramadan, sekaligus ya Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut melakukan ruqyatul hilal, kemudian hasilnya nanti ditetapkan dalam sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Seharusnya seperti itu. Antara ruqyatul hilal hasilnya dengan hisab ya, dengan hisab yang dilakukan hendaknya menemukan ya, suatu hasil kesimpulan yang sama, hendaknya seperti itu, supaya kita tidak ada pertingkaian dan perbedaan umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada kesalahan dan kekhilafan ya, kami mohon maaf, ataupun ada kalimat yang kurang berkenan ya dalam penyampaian kami ya, kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa yang budiman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kita semua bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyintai, menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya dengan dasar kesalahan yang ia perbuat ya, atau kehilapan yang ia perbuat. Dan Allah sangat menyintai, menyukai orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memelihara, yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotornya. Demikian ya, semoga bermanfaat ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.